Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil iman wa syarrafana bil aqidati sahihah. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita mengingatkan bahwasanya insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan membahas dari kitab Imam dari a'immah dalam mazhab Syafi'i, yaitu dari kitab Syu'abil Iman, cabang-cabang keimanan, dari karya Imam Al-Baihaqi rahimallahu ta'ala, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan puasa sunnah, terlebih khusus puasa Syawal. Akan tetapi ada yang tertinggal, dan ini sangat banyak ditanyakan oleh kaum muslimin, yaitu di antara hal yang disepakati. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara hal yang disepakati bahwa puasa wajib itu hanya ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, membayar denda, kemudian yang ketiga adalah puasa nadar. Itu pun kalau sudah ada illatnya, kalau sudah terjadi dari apa yang dia berhajat padanya, maka pada saat itu menjadi wajib. Akan tetapi kalau belum, maka tidak menjadi wajib. Misalnya seseorang mengatakan, kalau saya jadi polisi lulus, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ternyata tidak lulus, maka pada saat itu tidak wajib baginya. Walaupun sudah daftar, sudah tes, tapi karena tidak lulus, sedangkan dia persyaratkan harus lulus, maka tidak wajib baginya puasa. Tetapi kalau lulus, maka wajib selebihnya puasa sunnah. Akan tetapi yang terluput dari kita di pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara yang disepakati tidak bolehnya menggabungkan puasa sunnah dengan wajib. Ini banyak ditanyakan oleh kaum muslimin. Bagaimana kalau saya memiliki absen puasa atau alfa puasa, saya gabungkan niat saya dengan puasa sunnah, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Kenapa tidak dibolehkan? Karena kalau dibolehkan akan banyak hal yang tercacati. Kenapa mesti harus ada salat qobliyah subuh, kemudian salat subuh? Seandainya boleh digabungkan 2 rakaat saja, langsung digabungkan qobliyah subuh sama salat subuhnya. Tapi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pisahkan salat qobliyah subuh dulu, istirahat sedikit, kemudian salat subuh. Seandainya boleh digabungkan, maka Nabi pasti menggabungkannya. Karena Allah mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan darinya. Jadi ini yang terluput dari kita. Kemudian sebagaimana dari apa yang kita bagikan di grup, alhamdulillah kita membuat ringkasan dari buku yang besar ini. Jadi sebenarnya buku ini sangatlah luas. Ada 7 jilid, bahkan cetakan lain sampai 8 jilid. Jadi kurang lebih separuh dari meja ini.
Akan tetapi kita membuat ringkasan karena yang paling pokok yang kita inginkan adalah pokok-pokok pembelajaran yang diinginkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi pertanyaan, mengapa kita mempelajari kitab ini? Bukankah kita di kalangan kaum muslimin sangat banyak? Maka jawabannya, kita memilih kitab ini karena kitab ini membahas permasalahan keimanan. Karena kitab ini membahas permasalahan akidah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan keimanan adalah masalah pokok dalam beragama. Bahwa permasalahan keimanan adalah masalah pokok yang menentukan suksesnya kita di dunia atau sengsaranya. Karena permasalahan keimanan adalah masalah pokok seorang hamba berbahaya atau sengsara di dunia alam barzah akhiratnya. Kenapa kita pilih buku ini? Karena permasalahan keimanan masalah pokok, diterimanya amalan seorang hamba atau ditolaknya. Maka dari itu kita melihat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika awal dakwah, awal belajar, apa yang beliau dakwai? Ketika di Mekah, ada puasa? Tidak ada. Ada haji? Belum ada. Ada zakat? Lebih-lebih. Diperintahkan untuk berjihad, berperang di jalan Allah? Tidak juga. Nabi fokus mengajarkan masalah keimanan, yaitu masalah seseorang hendaknya beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Terlebih khusus di masa Makkah. Jangan kita melihat sebagaimana di masa kini. Karena di masa Makkah dahulunya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa dahulu di sekeliling Ka'bah sampai ada sekitar 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Ada patung kalau seseorang meminta hujan, meminta ke patung ini, minta rezeki ke patung ini, minta anak ke patung ini, mau jodoh ke patung ini, dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala sesuatu. Dan kita juga sama yakini bahwasanya hal yang paling wajib dalam kehidupan seorang hamba, sebab seorang hamba dicipta tidak lain untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mengimani Allah. Maka itulah sebab mengapa kita memilih pembahasan ini, yaitu pembahasan masalah keimanan. Coba kita lihat dari yang kita kirimkan di grup. Tentunya buku ini, kalau kita melihat sekali lagi, buku ini ringkasan yang kita ringkas dari ringkasan. Jadi sekali lagi, buku ini itu sebenarnya 7 jilid. Sebagian cetakan 8 jilid. Akan tetapi diringkas oleh para ulama. Kemudian kita ringkaskan dari ringkasan tersebut dari apa yang kita butuhkan sesuai judul dan tema yang kita inginkan. Dari buku ini, judul bukunya Syu'abil Iman. Syu'ab ini jamak dari kata syu'bah. Syu'bah itu adalah cabang. Jadi syu'ab artinya cabang-cabang. Al-iman, keimanan, artinya cabang-cabang keimanan. Menunjukkan bahwasanya seandainya pohon ada akar, ada batang, ada cabang dan ada ranting, itulah keimanan. Pokoknya adalah kata kalimat syahadat la ilaha illallah, itulah asal. Tapi memiliki cabang-cabang. Seseorang kalau berla ilaha illallah, maka akan lahir cabang-cabang dalam kehidupannya. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Maka cabang-cabang inilah yang akan kita mempelajari. Ada cabang yang keluar dari lisan dengan cara berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada cabang yang keluar dari pandangan
yaitu melihat yang halal, menutup mata dari yang haram. Ada cabang yang keluar dari amalan anggota badan, dengan seseorang ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ada cabang yang keluar dari hati, berupa cinta kepada Allah, benci kepada kemaksiatan, dan seterusnya. Maka cabang keimanan, sekali lagi kaum muslimin wal muslimat, ini penting untuk kita pelajari, supaya kita tempuh, kita pupuk, kita kembangkan, dan kita perjuangkan hingga ajal menjemput. Karena perkara ini sekali lagi adalah perkara pokok dalam kehidupan seorang hamba untuk dia berusaha di dalamnya. Dan penulis dari kitab ini, dia adalah Al-Imam Al-Habib, seorang imam, seorang penghafal, Syekhul Islam, seorang syekh. Jadi kalau kita dalam permasalahan dikatakan syekh, artinya orang yang sudah dianggap tokoh agama. Kalau dalam istilah Arab, jadi perlu diperhatikan, kalau istilah Arab, kalau sudah dianggap syekh berarti sudah bisa mengajar. Biasanya kalau di Arab Saudi, kalau seseorang sudah dikatakan syekh, ini paling minimal sudah menghafal 100.000 hadis. Sudah menghafal 100.000 hadis syekh. Syekh itu artinya orang tua. Walaupun umurnya muda, tapi umurnya yang menjadikan tua. Walaupun umurnya muda, tapi ilmunya yang menjadikan dia tua, dituakan. Maka ketika seseorang telah dikatakan Syekhul Islam, artinya orang tua dalam Islam, artinya orang yang sudah dituakan dalam Islam. Diambil pendapatnya. Dan dialah adalah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraji Al-Baihaqi, yang biasa dikenal dengan Imam Al-Baihaqi. Jadi beliau ini lahirnya di Baihaq. Baihaq ini berada di negeri Iran yang sekarang. Tapi sekali lagi kaum muslimin, jangan dibayangkan kenapa bisa lahir seorang ulama di sana. Bukankah Iran yang menjadi yang di hari ini banyak orang-orang Syiah? Bukankah di sana tempat orang-orang Zionis? Sekali lagi, jangan kita menganggap hari ini sama dengan hari yang lalu. Sebagaimana kota Mekah. Kalau kota Mekah dahulu, Mekah itu tadi yang kita gambarkan, banyak kesyirikan, bahkan wanita tawaf di Mekah dalam keadaan telanjang dahulu sebelum datang Islam. Tapi ketika telah Fathul Makkah, maka patung-patung pun dihancurkan, wanita yang telanjang bertawaf telah dilarang. Maka datanglah syariat, datanglah Islam memurnikan segalanya. Sebagaimana di hari ini. Kalau dahulu di hari lalu, Iran dan Irak adalah tempat banyaknya lahir para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini termasuk di negeri Iran, tapi dia beda tempat. Tempatnya di Khurasan. Sebagaimana juga Imam At-Tirmidzi, atau biasa dikenal Imam At-Turmudi. Beliau juga lahir di Khurasan. Sedangkan Khurasan itu tidak jauh dari Baihaq. Kalau kita lihat jaraknya antara Khurasan dengan Baihaq, Baihaq ini dikenal Baihaq. Baihaq ini jaraknya dengan Khurasan kurang lebih 120 km. Jadi kalau dari sini kira-kira mungkin Bandung. Kalau Bandung ada 100 kilo. 100 kilo. Berarti sekitar tempatnya Imam Al-Baihaqi dengan Imam Al-Bukhari, sekitar yang satu tinggal di Makassar, yang satu tinggal di Bandung. Yang memisahkan di antaranya adalah misalnya kalau kita ada Maros dan Pakem, maka sama dengan imam ini. Tapi imam ini banyak belajar. Jadi imam, sekali lagi, bahwa kitab yang kita pelajari adalah kitab yang berjudul Cabang-Cabang Keimanan. Cabang-cabang keimanan. Penulisnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. Jadi namanya Ahmad bin Al-Husain, anak dari Husain. Tapi dikenal dengan Abu Bakar.
Tapi setelah kami selidiki, ternyata beliau dikenal Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar, ternyata beliau tidak punya nama anak Abu Bakar. Sehingga kami selidiki, kita melihat dari komentar para ulama hadis, kenapa beliau digelar Abu Bakar? Bukan karena beliau memiliki nama anak Abu Bakar, tapi karena beliau termasuk orang yang kokoh menjaga keimanannya, sehingga digelar dengan Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus ketika peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang sudah diganggu agamanya. Kata Abu Jahal, temanmu ini Muhammad telah gila. Dia mengatakan dia dari Palestina, setelah salat Isya pergi ke Palestina, kemudian pergi menuju ke langit 7, tapi salat subuh ada di Mekah lagi. Akhirnya banyak orang yang pada saat itu baru masuk Islam keluar kembali dari Islam. Bilang orang bicara ini orang gila, tidak masuk akal. Orang naik unta tidak ada di saat itu jet tempur. Orang naik unta yang ada paling kencangnya kuda perang, bisa menempuh 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan pulang. Maka pada saat itulah pada orang-orang keluar dari Islam karena menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam kacau, gila, berdusta, seorang berdusta. Akhirnya pada saat itulah banyak yang keluar dari Islam. Maka Abu Jahal berusaha juga memberikan keraguan kepada Abu Bakar. Datanglah ke kebun Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ini sebenarnya namanya Abdurrahman, dan banyak nama-nama yang lain. Dia dikenal di Abu Quhafah juga. Kemudian Abu Bakar ini didatangi oleh Abu Jahal. Maka ketika dia didatangi bahwa temanmu Muhammad, sahabatmu ini Muhammad telah gila, dia mengatakan demikian dan demikian. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya saya melihat sesuatu itu putih, sedangkan Muhammad mengatakan itu merah, maka saya pun mengatakan merah. Artinya bagaimana keyakinannya? Maka disitulah beliau digelar Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang menjujurkan, membenarkan. Termasuklah di sini ketika orang-orang telah kacau keimanannya, telah ragu, dia teguh. Sehingga yang digelar juga Imam Al-Baihaqi ini diberi gelar dengan Abu Bakar disebabkan ketegasannya, kekuatannya, keteguhannya di dalam menjaga keimanannya. Sampai beliau bahkan menulis kitab-kitab yang banyak tentang masalah keimanan. Di saat orang-orang ragu terhadap keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis buku 7 jilid tentang dalailun nubuwah, dalil-dalil tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap ketika seseorang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman kalau seseorang sudah lakukan mau maksiat, mau tidak sholat, tetap beriman. Maka disitulah beliau menulis kitab Syu'ubul Iman, cabang-cabang keimanan. Maka beliau menukil banyak kalimat di kalangan para ulama. Nanti kita akan nukilkan ucapan-ucapan yang beliau nukil bahwa akidah ahli sunnah al-iman yazidu wa yanqus, bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi, bahwa keimanan itu bertambah dengan bertambahnya ketaatan seorang hamba, dan dia berkurang dengan bertambahnya kemaksiatan seorang hamba. Jadi Imam Al-Baihaqi dia adalah seorang imam, seorang pemuka agama, dikenal, diberikan kunyah Abu Bakar karena keimanannya. Beliau lahir di Baihaq, yang dimana Baihaq ini berada di negeri Iran, dekat dari negeri Khurasan, tempat lahir Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian beliau ini rahimallahu ta'ala digelar Abu Bakar karena keteguhan imannya sebagaimana Abu Bakar, bukan karena memiliki anak yang bernama Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 384 Hijriah. Beliau lahir
pada tahun 384 Hijriah dan wafat pada tahun 458 Hijriah. Wafat pada tahun 458 Hijriah. Sehingga ketika kita melihat beliau menghabiskan umurnya di dunia ini sekitar 74 tahun. Sekitar 74 tahun. Tapi di antara kelebihan beliau rahimallahu taala, beliau menghafalkan Al-Qur'an mungkin punya sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kebacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 15 tahun. Jadi beliau sudah menghafal Al-Qur'an mungkin 30 juz, diambil ilmunya dalam bidang Al-Qur'an umurnya masih umur 15 tahun. Dan beliau termasuk bukan orang Arab. Karena sekali lagi Iran itu bukan dari negeri orang Arab. Kalau kita melihat sejarah itu bisa dilihat. Walaupun kita tidak berbicara karena kita ini masuk ke YouTube, kita takut terjadi hal-hal yang kurang bagus. Apalagi sekarang ya salah satu saya hentikan sedikit. Ini jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kitab ini sekali lagi adalah kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, yang dimana beliau menghafal Al-Quran pada saat umur 15 tahun. Beliau banyak menghabiskan umurnya dengan belajar dan mengajar. Banyak menghabiskan umurnya dengan belajar dan mengajar. Dan bahkan beliau banyak menulis. Sampai kita lihat, kalau kita melihat Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi, itu sampai beliau menukil 13 sampai 14 jilid. Itu puluhan ribu lembar. Kita lihat yang kita kaji ini Syu'abul Iman itu 7 sampai 8 jilid. Ya sekitar 3.000 sampai 8.000 lembar. Kalau kita melihat dari karya-karya beliau sangat banyak. Dan beliau menghabiskan umurnya, beliau belajar di Khurasan. Yang tadi, kampung dari Imam Bukhari. Di sana ada seorang imam ahli hadis, namanya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Di antaranya juga beliau belajar kepada ini. Di negeri, di kota Naisabur. Dan beliau juga belajar di Irak. Beliau belajar di Kufah, di Makkah, dan seterusnya. Inilah yang beliau senantiasa menghabiskan umurnya. Belajar di penjuru negeri dari kalangan dari yang dimana banyak di negeri tersebut banyak lahir para ulama. Sampai berkata Imam Az-Zahabi, salah satu imam dalam Rijalul Hadis, kata beliau, "Ma jaa'a ba'da Darul mithlul Baihaqi." Tidak ada yang datang setelahnya orang yang lebih baik setelah Darul-Qutni kecuali Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, "Wa kana imaman fil hadis." Bahwa Imam Al-Baihaqi adalah seorang imam dalam ahli hadis. Faqihan Syafi'iyan. Beliau seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Hafizan mutqinan. Beliau seorang hafid yang mutqin. Sahibut tasani, alimah wa adad mujaddalat muallafat. Dan beliau adalah seorang yang senantiasa menulis dengan tulisan yang besar. Bahkan sampai dari jumlah jilid-jilid yang beliau tulis dari Sunan Al-Kubra itu puluhan jilid, Syu'abul Iman dari 6 atau 7 atau 8 jilid, dari Nalailun Nubuwah dengan 7 jilid. Kata beliau, wa kullaha tadullu ala sa'ati ilmi wa quwwati hifzi. Semua ini karya tulisnya, belajarnya keliling negeri, menunjukkan akan luasnya ilmu beliau dan kuatnya hafalan beliau. Jadi, dan beliau juga dikenal orang yang banyak beribadah. Di antaranya juga orang yang paling zuhud, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan, dan banyak menghabiskan umurnya dengan mengajar. Itulah dari biografi singkat dari apa yang kita akan bahas, di antara ucapan juga Imam Al-Haramain Al-Juwaini
rahimallahu taala tentang Imam Al-Baihaqi, kata beliau, "Ma min syafi'i illa wal syafi'i alaihi minna illa Al-Baihaqi." Tidaklah dari seseorang terhadap Imam Syafi'i kecuali Imam Syafi'i memiliki kontribusi pada dirinya. Seperti kita, apapun yang kita beramal pada amalan agama, ada kontribusi Syafi'i pada diri kita. Pasti ada. Dari ilmu Syafi'i yang kita pelajari, kemudian akhirnya kita berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi kata Imam Al-Haramain, illa Al-Baihaqi, kecuali Imam Al-Baihaqi. Mengapa? Fa inna lahu 'ala Syafi'i minna. Bahkan Imam Syafi'i berhutang budi kepadanya. Mengapa? Karena Imam Syafi'i banyak memiliki karya yang mempopulerkan karyanya adalah Imam Al-Baihaqi. Yang mengajarkan karya Imam Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Likasrati tasanidi di nusrati wa madhhabi. Karena banyaknya tulisan-tulisan dari Imam Syafi'i yang beliau kembangkan, beliau sebarkan untuk mengajarkan mazhabnya. Maka dari itu dikenal bahwa dia adalah Syekh Syafi'i, bahwa dia termasuk syekh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan Imam Al-Baihaqi, ma'asyiral muslimin, kenapa kita pilih dari kitab beliau? Karena beliau yang paling lengkap mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Banyak penulis mengumpulkan cabang keimanan hanya puluhan. Ada juga yang menulis yang mengumpulkan cabang keimanan hanya secara global. Tapi bedanya Imam Al-Baihaqi, beliau mengumpulkan cabang keimanan, bahkan memberikan nomor sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah." Bahwa keimanan itu ada 73 sampai 79 cabang. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertingginya adalah ucapan seseorang dengan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling terendahnya, jadi perhatikan, tertingginya ucapan la ilaha illallah, menunjukkan keimanan ada melalui ucapan. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling rendahnya menghilangkan gangguan di jalan. Amalan apa ini? Anggota badan. Wal haya'u minal iman. Dan kata Nabi, sifat malu bagian dari keimanan. Amalan apa ini? Amalan hati. Perhatikan bahwasanya keimanan ada melalui ucapan, ada melalui anggota badan, ada melalui hati. Sehingga keimanan itu ada melalui lisan, ada melalui anggota badan, ada melalui hati. Dan inilah keimanan. Memiliki cabang-cabang, memiliki jenis-jenis, dan dia tidak terlihat tapi terasakan. Dia tidak terlihat. Bagaimana, apakah naik casnya atau tidak, tapi bisa dirasakan. Beda rasanya orang yang punya keimanan, sholat malamnya 1 juz dengan 1 lembar dodong. Orang yang mengaji, duduk berfikir sampai isya, baru sudah sholat salam, pergi kembali. Berbeda. Maka dari itu kitab ini kita pilih. Dan beliau menulis ada 77 cabang. Kita melihat dari karya beliau menulis ada 77 cabang dari cabang keimanan. Yang insyaallah taala cabang-cabang inilah yang akan kita rangkum di pertemuan selanjutnya. Adapun di antara juga kenapa kita memilih dari kitab ini, sekali lagi karena pembahasan iman penting. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-imanu huwa qaulun wa fi'lun. Keimanan itu adalah ucapan dan amalan. La qaulun bi ghairi amalin wa la amalin bi ghairi qaulin. Tidak ada ucapan di atas keimanan tanpa amalan. Tidak ada amalan yang benar kalau tidak diucapkan. Maka dari itu berkata juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-imanu af'alu la
aqwal wa la dhammun. Keimanan itu adalah amalan-amalan, entah amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan. La aqwal wa la dhammun. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Tidak juga hanya sangkaan saja. Keimanan itu ada dari lisan, ada dari amalan anggota badan, dan ada amalan dari hati seseorang. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-iman huwa tasdiqu bil qalb. Ini paling rinci dari ucapan murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, iman adalah kejujuran di dalam hati, wal i'tirafu bil lisan, pengakuan pada lisan, wal amalu bil jawari, amalan dengan anggota badan. Jadi kalau mau sempurnanya ini, iman itu kejujuran di dalam hati yang dibenarkan oleh ucapan dan anggota badan. Jadi kalau seseorang mengatakan di dalam hatinya saya beriman kepada Allah, dia harus ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena orang musyrik, orang Nasara, ada sebagian mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa. Tapi karena takut ke keluarganya, takut diambil hartanya, dia tidak mengucapkan syahadat. Apakah dia dinilai berislam? Apakah dia dinilai beriman? Tidak. Sampai dia ucapkan, Fir'aun yakin bahwa Tuhannya Musa adalah Tuhan yang sebenarnya, tapi dia tidak mengucapkan. Nanti ditenggelamkan, baru mau beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apalagi? Tidak cukup lagi. Ketika nyawa telah diterangkan, maka pintu taubat telah tertutup. Jadi ini diantara ucapan para ulama, ucapan sahabat, dan berkata juga Ibnu Abbas, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau, al-ibadat kullaha syu'ubun minal iman. Ibadah seluruhnya adalah cabang-cabang keimanan. Seluruh ibadah adalah cabang keimanan. Al-iman huwa asluha. Keimanan itulah asalnya. Wa huwa syajaratun wa hatil a'malu furu'aha. Keimanan itu asalnya, dia bagaikan pohon, amalan-amalan adalah cabang-cabangnya. Berkata Imam Syafi'i, al-imanu qaulun wa amal. Keimanan itu ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Fa kullama izdada al-amal izdada al-iman. Maka ketika amalan bertambah, maka keimanan pun bertambah. Beda rasanya kita bermajelis begini dengan majelis sendahulu. Terasa naiknya iman, terasa tentang perkara akhirat di kepala kita, terasa hambar dunia. Tapi kalau kita di majelis dunia, menjadi hambar dari perkara akhirat. Dan berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal, al-imanu qaulul qalb wa lisanuh. Keimanan adalah ucapan hati yang dibenarkan oleh lisan. Wa amalul jawari, amalan pada anggota badan. Idza aminan nas bi kulli syu'abin minal iman kanu akmala wa asdaqa fi imanihim. Maka kata beliau, jika seorang manusia mengamalkan seluruh cabang-cabang keimanan, maka dia akan menjadi sempurna keimanannya. Semakin banyak cabang keimanan yang dia amalkan, semakin sempurna keimanannya. Dan berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yuhibbu an yazdada imanah fala yas'a fil amal bi awamirillah." Barang siapa yang tidak mencintai keimanannya bertambah, kata Nabi, fala yas'a fil amal bi awamirillah, maka tidak usah dia mengusahakan melakukan perintah-perintah Allah. Fal amalu bi awamirillah wa sabilu ziyadati bil iman. Karena amalan melakukan perintah-perintah Allah adalah jalan yang menambah keimanan seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kenapa kita mempelajari keimanan ini. Karena mempelajari iman awal dari pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berkata Imam Malik dari guru Imam Syafi'i, "Man arada ay yata'allama al-ilm falyabda bi tauhidillah." Barang siapa yang ingin mempelajari ilmu,
Banyak sekali ilmu. Seandainya seluruh pohon jadi pulpen, seluruh air yang di muka bumi ini jadi tinta, tidak akan cukup dari ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita. Tapi kata Imam Malik, falyabda bitauhidillah. Maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka hendaknya dia memulai dengan mentauhidkan Allah. Dia memulai pelajaran keimanan, karena dia sekali lagi adalah fondasi seseorang dalam beragama, fondasi seseorang dalam menjalani kehidupan dunia, fondasi seseorang untuk melahirkan kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhiratnya. Mungkin ini yang bisa kita ingatkan, sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari laki-laki ataupun perempuan di atas keimanan, falnuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pun menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejahtera. Dan berkata Imam Syafi'i, man ta'allama at-tauhida wa amala bih faqad aflaha. Barang siapa yang mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mempelajari iman, mengamalkan amalan-amalan keimanan, faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Wa man a'rada anhu faqad khasara. Tapi siapa yang berpaling dari keimanan, siapa yang berpaling dari tauhid, sungguh dia akan merugi. Sungguh dia akan merugi. Ini yang bisa kita ingatkan. Dan tauhid ini adalah dakwanya para nabi dan para rasul. Maka dari itu kita melihat para nabi dan para rasul, mereka mengajak kepada keimanan, yaitu bagaimana seseorang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan sebagaimana dari arahan dari ketua masjid kita, bahwa kita kajiannya sampai azan, kemudian kita azan, kemudian jika ada yang mau ditanyakan, diutamakan dari pembahasan yang kita bahas. Namun jika ada permasalahan dunia di luar dari pembahasan kita, itu dibolehkan, dan semoga Allah mudahkan dan menjadikan kita sebab yang menjawab sehingga terlahirnya kebaikan di tengah kaum muslimin. Dan kepada muadzin kami persilahkan.